lagi, Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala syukur kita panjatkan kepada Allah. Energi Ramadan sudah mengajak kita duduk di hari yang ke-14. Semoga kita semakin menjadi orang yang khusyuk dan insya Allah memiliki energi positif untuk menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, pemirsa Damai Indonesiaku Spesial Ramadan, beruntungnya menjadi orang yang bersyukur. Karena syukur adalah tanda iman. Surat Luqman, surat 31 ayat 12. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Tanda Allah mendekati seorang hamba dan tanda keimanan sempurna seorang hamba adalah menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ingat, Luqman bukan nabi, Luqman bukan rasul, tetapi derajatnya setara dengan nabi, derajatnya setara dengan rasul. Energi apa yang dimiliki oleh Luqman? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Maka barang siapa yang pandai bersyukur, akibat dari syukur itu akan dikembalikan kepada orang itu dengan hadirnya kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup. Jadi sudah pasti orang yang pandai bersyukur tanda keimanan yang sempurna hamba di hadapan Allah. Yang kedua, syukur itu tanda bahagia. Kira-kira kalau ada pertanyaan buat kalian, kalian ingin menjadi orang yang bahagia apa orang yang susah? Nah, kalau ingin menjadi orang yang bahagia, syaratnya adalah syukur. Coba kita buka surat An-Naml ayat yang ke-19. Fatabassama dahikam min qawliha qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ini salah satu doa termasyhur dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi plus raja plus kaya raya. Wow, nabi, raja plus kaya raya. Apakah tidak suka kalian mendapatkan seorang calon imam, calon suami yang ganteng, baik, plus kaya? Wow. Satu lagi, ada lesung pipinya lagi. Wow. Kenapa Nabi Sulaiman bisa kaya raya dan merupakan nabi yang paling kaya? Sebab doa ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ajarkan kepadaku energi syukur untuk mampu mensyukuri nikmat hidup dan pemberianmu yang sudah ada. Jadi bagi kita nggak usah deh nengok kiri dan kanan, membanding-bandingkan hidup lo dengan hidup dia, membanding-bandingkan rezeki lo dengan rezeki dia. Karena apa? Orang yang suka membanding-bandingkan tanda dia tidak bersyukur. Apa yang kalian miliki udah deh syukurin aja. Apa yang sudah di tangan udah deh syukurin aja. Nggak usah lihat sebelah kanan yang iPhone-nya. Wow. Handphonenya. Wow. Udah biar kata handphone kita biasa-biasa aja. Rumusnya satu. Syukuri apa yang hidup adalah. Tetap jalani, melakukan. Masya Allah, kan gitu enak ya gak sih? Nah, faktor yang ketiga, syukur itu adalah sebuah kekuatan ujian dari Allah kepada kita.
Perhatikan surat An-Naml di ayat yang ke-40. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini semua nikmat dari Allah untuk mengujiku. Apakah dengan apa yang sudah diberikan Allah aku menjadi bersyukur atau jangan-jangan kufur. Wa man syakarah fa innama yashkuru. Barang siapa yang bersyukur, maka syukur itu akan dikembalikan kepada dirinya. Wa man kafarah fa inna rabbi ghaniyun karim. Kalau dia tidak bersyukur, tidak berpengaruh kepada apapun di hadapan Allah, karena Allah itu maha tinggi. Maka tidak ada jalan hidup yang membuat iman kita semakin kokoh, dan tidak ada perbuatan yang membuat kita bahagia kecuali menyimpan energi syukur. Bahkan Nabi berkata, ajabal li amril mu'min. Sungguh menakjubkan seorang mukmin. Innahu amrahu kalau khair, semua urusannya itu baik. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairul lahu. Mukmin itu kalau diuji dia punya energi yang namanya sabar. Kalau dilapangkan rezekinya dia punya energi yang namanya syukur. Maka siapa yang diuji bersabarlah. Siapa yang lagi dilapangkan rezekinya bersyukurlah. Dengan demikian engkau akan baik-baik saja di tengah menghadapi situasi zaman yang tidak pernah menentu seperti akhir-akhir ini. Lalu pertanyaannya, kenapa ada orang yang tidak mampu bersyukur? Kenapa ada orang yang tidak mampu bersyukur? Yang pertama, karena ia tidak memiliki keilmuan yang cukup. Itu kenapa memahami ilmu agama itu penting untuk kehidupan kita. Sebab apa? Dengan ilmu agama ada satu cara Allah mengangkat derajat kita. Kemudian ada satu cara bagaimana mencintai Allah. Dengan ilmu agama sudah dijelaskan. Salah satu di antaranya cintai Allah dengan cara bersyukur. Orang kenapa energi syukurnya kurang? Secara keilmuan ia tidak paham. Kalau ternyata tanda kesempurnaan iman seorang hamba di hadapan Allah adalah dengan memiliki bersyukur. Dengan bersyukur, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan bersyukur otomatis rezeki akan bertambah. Yang kedua, kenapa ada orang yang susah atau sulit bersyukur? Karena suka membandingkan hidup Allah dengan hidup. Halo, suka membandingkan dirimu dengan diri. Nah, coba deh, yang kulitnya hitam gak usah pengen putih. Kenapa sih guys? Yang kulitnya putih kenapa mesti dicoklat-coklatin sih guys? Heran deh. Kalau dikasih hitam ya udah hitam aja kali kayak gue, ya enggak? Justru gue paling laku di luar negeri guys. Karena apa? Eksotik gitu lah. Jadi gak perlu pakai skincare yang harus memutihkan putih kulitmu yang basicnya emang udah coklat Indonesia, ya enggak? Yang penting kulitnya sehat. Itu kenapa faktor kedua, rasa sulit bersyukurmu karena suka membanding-bandingkan. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kau sulit merasa bersyukur? Karena apa? Ada penyakit susah melihat orang lain bahagia. SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Coba ada ditimbulkan perasaan ini ketika kau melihat temanmu bahagia, kau juga bahagia. Masya Allah, handphonenya baru ya, ya Allah keren amat. Ekspresinya betul-betul membahagiakan. Nah, 3 faktor inilah yang sengaja saya ungkapkan hari ini. Karena apa? Banyak orang merasa sulit bersyukur. Padahal syukur itu iman. Syukur itu indah dan syukur itu bahagia. Mudah-mudahan kajian pertama menjadikan kita hamba yang disebut abdan syakuro. Orang yang pandai bersyukur. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda setiap hari selama bulan Ramadan. Dan kita masih bersiaran dari Masjid Al-Fatah Universitas Islam 45 Bekasi, Jawa Barat. Nah, pemirsa, seperti apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, tema kita pada kesempatan sore hari ini, mungkin di antara kita masih ada yang kesulitan, yaitu
bersyukur dan juga ikhlas. Nah, sore hari ini pemirsa kita akan mengkaji bersama-sama guru-guru kita. Ada Ustadz Riza Muhammad dan juga Ustazah Bunda Yati Priyati. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sadung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih Zivi yang sudah perform dengan musiknya Alhamdulillah. Masya Allah, bukan Masya cuma Allah. lagunya yang enak, Iya. vokalisnya juga ganteng. Masya Allah. Bersyukur. Tapi ngomong-ngomong tentang mengucapkan Alhamdulillah itu sebenarnya dibilang susah, iya. Dibilang gampang juga iya Ustadz Dan ya. apakah ia masuk dalam Iya. kategori syukur? Nah itu Sekedar gimana Ustadz? mengucapkan Alhamdulillah. Nah, ada beberapa pengertian. Yang Iya. pertama dari Ibnu Taimiyah. Asyukru yakunu bil qalbi wal lisanu wal jawarihu wal hamdu la yakunu illa bil lisan. Syukur itu kekuatan yang ada dalam hati, Ya. diucapkan oleh mulut, dan harus ada action, wujud dari syukur itu. Walhamdu la yakunu, kalau sekedar mengucapkan alhamdu itu bukan syukur, tetapi sekedar ucapan lisan. Nah, action untuk mengucapkan Alhamdulillah dan syukur itu seperti apa di antara Nah, itu Ustadz? ada pengertian dari Ibnu Al-Jauzi yang lebih mendalam lagi. Ya. As-sana'u 'ala ni'am wa mahabbatuhu wal amalu bi ta'atihi. Kau lihat nikmat Allah yang telah kau rasakan. Ya. Setelah kau rasakan, kau pertimbangkan mahabbatuhu, bagaimana mencintai Allah atas nikmat yang telah diberikan, dan wal amalu bi ta'atihi, tutup dengan ketaatan. Nah, syukur itu adalah taat. Maka tanda melampiaskan rasa syukur kepada Tuhan adalah kepada Allah adalah dengan kita taat dalam ibadah, Ya. menjaga hati, perbuatan agar selalu berada di jalan-jalannya Allah. Iya, padahal kalau kita tahu bahwa selama ini orang identik mengucapkan syukur, Alhamdulillah ketika dia mendapatkan rezeki Iya. yang berbau materi. Namun dia lupa ketika sesungguhnya ketika dia mendapatkan musibah atau sakit, dia lupa bahwa sesungguhnya adalah ujian yang harus disyukuri begitu ya Ustaz ya. Rabbana ma khalaqta hada batila. Setiap apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu musibah, kesenangan ataupun penderitaan, itu harusnya disyukuri karena ada hikmah di balik semua itu. Nah, seperti yang tadi disampaikan Ustadz Riza di segmen 1 tadi, kenapa sih kita itu sulit bersyukur, sulit Ya. berterima kasih, sulit ikhlas? Itu diantaranya adalah penyakit yang selama ini kita rasakan itu membanding-bandingkan dengan Betul. orang lain. Itu kayaknya susah sekali untuk dihilangkan. Itu gimana itu Ustadz ya? Hampir semua orang seperti itu loh. Iya Ustadz ya. Hampir semua orang Ustadz punya berkaca. lesung pipit, saya punya cuma satu nih. Nah ini membanding-bandingkan nih. Semua orang selalu merasa seperti itu. Ya. Melihat hijaunya taman orang lain itu lebih menarik Rumput tetangga lebih hijau. daripada rumput kita ya. Iya. Padahal membanding-bandingkan itu salah satu penyakit yang membuat kita sulit bersyukur. Karena yang namanya anugerah dari Allah, kita harus belajar kepada doa Nabi Sulaiman. Seperti apa, Ustaz? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Berikan aku sebuah ilham untuk pandai mensyukuri nikmat yang sudah ada. Tuh. Masya Nikmat yang sudah ada syukuri dululah. Iya, iya. Apa yang kita punya, apa yang sudah kita rasakan, apa yang kita dapat, itu yang disyukuri tanpa harus melihat kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Nah, tema kita pada kesempatan sore hari ini Ustadz, bersyukur dan ikhlas. Mengapa sulit? Nah, kalau bersyukur oke lah, kita mungkin bisa mengaplikasikan dan bisa mempraktekkan. Namun ikhlas ini Ustadz, yang kadang agak sulit ketika yaudah biarin deh, gue ikhlas. Tapi ini sebenarnya kesel. Ini gimana dengan fenomena seperti ini Ustadz? Iya, jadi nikmat yang berat yang ada dalam hidup kita itu, yang harus disikapi itu adalah syukur dan sabar. Dan ikhlas itu berkaitan dengan sabar. Diuji dengan penderitaan, saya ingin keluar dari mulut kita itu Alhamdulillah. Bukan innalillah. Bukan mengeluh, tapi kamu sedang diuji loh, terpuruk. Tapi kenapa kamu mengucapkan Alhamdulillah? Karena dia tahu, belajar kepada Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ketika dia berdoa, ya Rabb, dan keinginannya itu dikabulkan, dia bersyukur dan itu baik. Tapi ketika dia berdoa dan doanya tidak dikabulkan, dia lebih bersyukur. Karena apa? Yang pertama pilihannya, yang kedua pilihan Allah. Sedangkan pilihan Allah itu adalah sesuatu yang lebih baik daripada pilihannya. Nah, ini makna dari ikhlas. Sebenarnya sesuatu yang belum kita inginkan, yang kita harapkan, tetapi
tercapai, itu harusnya lebih bersyukur. Bukan gagal. Ya. Abang pengen sesuatu tahun ini, tapi tahun ini nggak Allah kasih, bukan gagal. Ya. Tetapi itu yang terbaik sebab Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Bisa jadi apa yang keburukan bagi kita itu justru kebaikan Betul. dari Allah. Nah, Iya. kalau kita belajar dari Nabi kita, Nabi Ayub alaihissalam, Masya Allah. yang Masya Allah ujiannya luar biasa sekali. Ini bagaimana kita bisa mengambil ibroh atau bisa mengambil pelajaran dari Nabi Ayub dengan ujian yang luar biasa itu? Pertama adalah energi sabar ya. Ya. Tadi saya sudah mengatakan ajab li amril mu'min innahu amrahu khalau khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairul lahu wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairul lahu. Jadi sabar itu menakjubkan kalau kita betul-betul dipraktekkan. Nabi Ayub luar biasa. Sabar sampai ditinggalkan istrinya, ditinggalkan anaknya, tapi tetap sabar. Kenapa? Ia yakin pada surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, sakitnya parah, tapi justru itu baik menurut Allah. Masya Allah. Nah pemirsa dan juga Ustadz Riza, kita akan mendengarkan tausiah juga. Kalau tadi di segmen 1 Ustadz Riza telah menyampaikan bagaimana sesungguhnya kenapa sih kita itu akhirnya sulit bersyukur. Nah akan dilengkapi lebih dalam lagi oleh Ustazah Bunda Yati Priyati. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehat Neng? Semangat ya. Bapak apa calon bapak ini? Oh campuran ya. Yang calon bapak mana? Yang bapak mana? Sehat semua Pak? Alhamdulillah. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa kajian sore hari TV One Damai Indonesiaku yang dirahmati Allah. Adik-adik calon ibu, ada juga ibu di sini. Masya Allah kelihatan wajah-wajah para syukriyah. Perempuan-perempuan yang bersyukur, bapak-bapak yang istiqomah, yang wajahnya ikhlas, diperlakukan kayak gimana kek, ya Pak, ikhlas dan syukur sabar. Baik, bismillah. Kali ini Bapak Ibu saya mau ngasih tips supaya hidup jangan oleng. Ngerti oleng? Oleng, nih Neng, banyak sekarang orang jalan muka glowing, jalannya miring. Karena tak tahan menahan beban kehidupan. Bersama-sama yuk kita cari bagaimana kita bisa mendapatkan booster nyaman dalam menjalani kehidupan. Karena manusia diuji berdasarkan levelnya nih. Yang belum nikah diuji dengan ekspektasi nikah, betul? Yang udah nikah rasanya Masya Allah gurih nikah ya Bu. Kadang asem, kadang manis ya Bu, kadang pahit, demikianlah kehidupan. Begitu pula dengan Bapak sekalian. Karena Allah sadarkan kita ini hidup dengan berbagai masalah. Dengan masalah itu hidup kita menjadi indah. Cuma orang yang beriman nih dikasih tipsnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat aja nih kalimatnya, SSI. Apa? Niscaya jalan kagak oleng. Apa yang pertama? Yang pertama ketika kita ingin lancar kehidupan kita, tetap berada di atas istiqomah ketika riak dan gelombang kehidupan silih berganti. Yang pertama modalnya sabar. Nih yang udah jadi ibu Masya Allah Alhamdulillah Bu. Bu, makanya ibu-ibu beda sama yang masih gadis. Yang ibu Pak, alisnya udah agak turun. Udah banyak kesabaran Pak, yang masih gadis Masya Allah masih antep tuh hadis di depan alisnya ya. Bapak juga begitu, kenapa? Sabar ini adalah perjalanan hidupnya para Nabiullah. Dari semenjak Nabi Adam sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu berjalan di atas kesabaran. Sabar ini adalah perhiasannya para wali. Dan sabar ini adalah gaya hidupnya kaum muslimin dan muslimat. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan modal buat kita. Karena banyak kita ngomong kayak gini, sabar ada batasnya Bang. Sampai kapan kita bersabar? Mahasiswa juga diuji mesti sabar. Sampai kapan sabarnya? Apakah setelah selesai skripsi? Apakah setelah selesai ujian menghadap dosen? Ternyata babak berikutnya kita disuguhkan lagi kehidupan dan diuji kita dengan kesabaran. Maka kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Ibu.
Allah manggil dengan begitu indah kalimatnya. Apa kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 153? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Bapak, Ibu pemirsa, kenapa di Al-Quran kalimat sabar selalu digandeng dengan kalimat sholat? Kenapa? Karena orang-orang yang bisa bersabar insya Allah sholatnya benar. Orang-orang yang sholatnya benar insya Allah hidupnya akan selalu berhiaskan kesabaran. Karena sabar itu sejatinya adalah bukan satu sikap kepasrahan, bukan pula sikap nerima, bukan pula sikap terserah, tetapi sabar adalah sebuah energi jiwa yang selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan dan setiap langkahnya selalu penuh pertimbangan. Maka berbeda orang-orang yang sabar itu hasil pekerjaannya. Kenapa? Karena yakin di balik ujian yang disuguhkan. Sabar itu kata Imam Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin ada 3 ibu bapak, 3 nih. Yang pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan. Nih kita lagi puasa nih. Masya Allah kalau kita keluar lihat makanan enak-enak banget ya Allah. Tapi sabar, bapak juga Masya Allah lihat istri pak mau keluar ya Allah. Biasanya mah kalau siang gak ada pantangan ya pak. Tapi sabar walaupun halal. Karena kita sedang menjalankan perintah Allah. Semuanya dijalankan dengan kesabaran. Yang kedua, sabar di dalam menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Kalau taat kita mampu bersabar, begitupun dengan apa yang dilarang oleh Allah. Nih yang muda-muda Masya Allah. Ya, bukan kagak senang lihat orang-orang yang cakep, pemuda-pemuda tampan. Yang tampan bukan tidak senang lihat yang cantik-cantik, tapi bersabar jika datang pada waktunya semua akan terasa indah. Ketika semuanya sudah halal, bukan hanya nikmat untuk dipandang, tapi apapun yang Anda lakukan terserah Anda. Inilah indahnya agama. Dan yang terakhir adalah kata Imam Ghazali, sabar ketika ditimpa musibah dan kesulitan. Mungkin di antara kita punya catatan kepedihan dalam hidup, seakan-akan dunia mau kiamat. Tapi apabila kita sadar sesungguhnya di balik ujian banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Saat itu hati berkata, alladzina amanu idza asabathum musibah. Jawab semua, qalu innalillahi. Jangankan dia, bahkan apa? Nyawa saya juga kalau Allah mau bisa diambil. Karena kalimat innalillahi adalah menandakan ketidakberdayaan kita sebagai manusia, menandakan keterbatasan kita sebagai manusia. Semoga Ramadan ini mendidik besar kesabaran kita dan nanti kita menjadi alumni Ramadan yang siap menjalani kehidupan dengan penuh optimisme dan semangat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yati Priyati yang telah melengkapi di segmen kedua ini dengan tema yang sangat menarik, yaitu bersabar, ikhlas itu kenapa kita sulit. Nah, seperti yang tadi yang sampaikan oleh guru kita tadi Bunda Yati, ketika kita memiliki rasa syukur, kelebihannya adalah kita menerima apa yang ada di dalam diri kita sehingga hilang sudah ketika kita membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, pemirsa, di segmen ketiga, 4 dan juga 5 nanti kita akan elaborasi tema yang menarik ini dengan sesi tanya jawab bersama jamaah. Namun sebelumnya Ustadz Riza Muhammad sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Masya Allah pemirsa Damai Indonesia Spesial Ramadan, bersyukur kepada Allah sebab kita masih berdiri di hari ke-14 Ramadan dengan nikmat dan kebaikan Allah yang luar biasa. Dan seperti biasa berkahnya nggak habis-habis karena kami akan memberikan spesial hadiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee, aman pas untuk berbuka puasa. Nah, bagi yang bisa menjawab pertanyaan saya, siap untuk membawa pulang 1 juta rupiah dan jangan lupa dipotong pajak. Alhamdulillah. Nah, sekarang sudah banyak hamba-hamba Allah yang siap ketiban rezeki nih kayaknya nih. Saya tadi mengungkapkan di awal materi beberapa poin pertanyaan dan ada jawabannya.
Pertanyaannya adalah yang bisa langsung respon angkat tangan. Sebutkan salah satu ciri-ciri orang yang tidak bersyukur. Coba Mbak yang paling depan. Masya Allah masih muda kayaknya ya. Silakan, boleh pegang mic-nya. Sebutkan identitasnya, siapa namanya Mbak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muflihatul Isnaini dari Bekasi. Oh jauh ya? Iya. Oh deket deh. Iya dekat Bekasi Pak Ustaz. Iya, pertanyaan tadi sudah saya sampaikan. Iya, Sebutkan salah satu ciri orang yang tidak bersyukur. Satu aja. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga jawabannya benar ya Pak. Siap. Yaitu suka mengeluh dan selalu tidak puas. Masya Allah, takbir. Alhamdulillah, jawabannya benar banget. Pakai banget gitu loh. Mendapatkan 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Aman pas untuk berbuka puasa. Jangan lupa dipotong pajak ya. Baik pemirsa Damai Indonesia Spesial Ramadan. Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, kami masih bersama dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung kita. Nah, bersabar, syukur dan ikhlas, mengapa sulit? Nah, itulah tema yang kita angkat pada kesempatan sore hari ini dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan, dan kita akan buka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya di segmen 4 kami akan sampaikan terlebih dahulu bahwa para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Sekali lagi, Anda bisa ajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema kita, bersyukur dan ikhlas, mengapa sulit? Nah, tadi guru-guru kita sudah menjelaskan bagaimana Ustadz Riza dan juga Ustazah Bunda Yati Priyati telah menyampaikan tausiahnya. Nah, kami persilakan terlebih dahulu atas nama Selvia yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Selvia, boleh berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Maulida Aprilia, asal dari Jakarta Selatan. Mohon izin bertanya, bagaimana cara bersyukur ketika sedang mengalami kesulitan, dan bagaimana cara membedakan antara rasa ikhlas dan rasa pasrah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustadz Riza. Fadhal untuk menjawabnya, boleh sambil turun bersama jamaah Ustadz. Yang pertama pertanyaannya adalah, izin Bunda, bagaimana cara bersyukur dalam menghadapi sebuah kesulitan? Tahukah kita, datangnya kesulitan adalah tanda cinta Allah kepada Anda. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala?" Siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Al-anbiya, tsummal amsal, amsal. Seorang nabi, semisalnya dan semisalnya. Berarti nabi yang dekat kepada Allah saja asyaddu bala, ujiannya berat, kesulitannya berat. Dirimu, ya Allah, nggak ada apa-apanya kali ya kan? Ujian Nabi Ayub, penantian Nabi Yusuf 13 tahun terpisah dari keluarganya. Penantian Nabi Ibrahim 80 tahun menunggu anak keturunannya. Masya Allah, kita nggak ada apa-apanya. Yang menikah baru 15 tahun nggak diuji dengan anak sudah mengeluhnya luar biasa. Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin, 80 tahun menanti keturunan. 80 tahun guys. Halo, 80 tahun. Wow. Baru Allah karuniakan, fabasyarnahu bigulamin halim. Allah kabulkan doanya dengan hadir anak yang santun bernama Ismail, dan jawaban itu 80 tahun. Wow. Jadi kalau sedang diuji dengan sulit, senyum aja Besti. Halo, nikmati, syukurin. Kesulitan itu bukan tanda benci Allah, tetapi tanda sayang Allah, sebab Anda adalah orang yang dipilih Allah. Selama ini orang yang susah atau sulit itu kebanyakan mengeluh, ya gak sih? Ih lama banget deh, kok gini sih, kok gitu sih, kenapa sih, saksi aja orangnya. Ubah pernyataan saksi. Kamu bahagia gak? Bahagia sih, ada sihnya.
Coba deh, kamu bahagia? Bahagia banget. Kamu menderita, diuji, kamu ucapkan Alhamdulillah, terima kasih ya Rob, terima kasih ya Rob. Ujian ini memang secara duniawi membuat aku sengsara, tetapi secara maknawi ini tanda cintamu kepadaku ya Rob. Itu kenapa ujian seberat apapun, sesulit apapun nikmati, karena itu tanda cinta Allah kepadamu. Yang kedua tadi pertanyaannya, membedakan antara pasrah ikhlas dan ikhlas. dengan Pasrah, pasrah. Ustaz. Tipis sih, ya enggak? Antara pasrah dengan ikhlas itu tipis. Bedanya di mana? Di iman. Kalau ikhlas, bentuk kekuatan untuk menerima segala sesuatu dikarenakan Allah. Itu ikhlas. Sedangkan pasrah, ya udah merelakan, tetapi tanpa ada iman. Itu kenapa ikhlas adalah tuntutan perjuangan yang disertai dengan rasa tawakal, tetapi di belakangnya ia bergantung kepada Allah. Dan orang yang ikhlas, kepasrahannya pasti dibantu sama Allah. Kenapa? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan tawakal itu bagian daripada ikhlas dan pasrah yang basicnya adalah iman. Sedangkan orang pasrah, bisa saja orang yang tidak beriman juga memiliki energi pasrah. Ya nggak sih? Ya mau gimana lagi? Ya jalannya mesti begitu, ya udah. Nah gitu. Itu pasrah. Tetapi orang beriman tidak begitu. Bagaimana? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika engkau sedang berazam menyerahkan semua permasalahan hidupmu kepada Allah, itu bernama tawakal. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dan orang yang ikhlas melalui proses yang panjang, ada usaha, ada cara, sampai berujung dengan tawakal, maka insya Allah jawabannya adalah ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang taat, maka jalan keluar akan Allah hadirkan dalam setiap permasalahan seberat apapun, dan Allah pun akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Jadilah orang yang ikhlas, bukan yang pasrah. Karena ikhlas ada iman di dalamnya, sedangkan pasrah belum tentu, sebab keadaan yang membuat ia harus berpasrah tetapi tidak melibatkan iman. Insyaallah. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Riza Muhammad. Mudah-mudahan Selvia dan kita semuanya dimudahkan sebagai hamba orang yang bersyukur dan juga ikhlas. Amin, amin, ya rabbal alamin. Berikutnya kami persilakan Mas Edeli ya, yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Bunda Yati Priyati. Silakan Mas Edeli, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edeli Calenta dari Kota Bekasi. Jadi pertanyaan saya adalah, bagaimana kita menasihati orang yang misinterpretasi atas rasa syukur ini? Jadi kasusnya itu banyak orang zaman sekarang itu mengatasnamakan syukur untuk kemalasan mereka, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Jadi mereka menganggapnya, udahlah, ini udah takdir Allah, bersyukur aja. Itu Ustazah. Terima kasih. Jadi orang salah arti begitu ya, syukuri apa yang ada tapi males-malesan. Gimana Bunda? Silakan Bunda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang mungkin juga memang banyak terjadi saat ini ya. Ini disebut generasi PW. Ngerti PW? Posisi wena. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pemirsa kajian TV One, mari kita kaji nih. Mungkin diri kita juga pernah kayak gitu. Syukur kalimatnya adalah syakara. Artinya apa? Menampakkan. Orang yang bersyukur itu adalah orang yang dinamis. Orang yang selalu melihat sisi kebaikan pada anugerah Allah dan kebaikan pada dirinya. Mahasiswa bersyukur. Kenapa? Energinya dikeluarin. Dia nggak nikmatin, udahlah kalau nilai segini ya gini aja, Bang pasrah, emang saya udah dilahirkan bukan generasi pinter, bukan generasi cerdas, otaknya emang udah segini batasannya. Ibu rumah tangga begitu, udah kagak ada alamat tanda-tanda jadi orang kaya, udah begini aja ya Bu. Kekayaan memang bukan menjadi tolak ukur orang kaya makin bersyukur, orang miskin jadi kupur, bukan itu. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang memanfaatkan anugerah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya.
Ini bersyukur nih hidung, alhamdulillah mancung kagak, pesek juga kagak, betul Pak. Tapi alhamdulillah emang orang Bekasi hidungnya begini, bener nggak Pak? Tapi disyukurin, kenapa? Biar potongan kayak begini nih, banyak sujud ini. Ya, dan alhamdulillah Bu, suami jatuh cinta gara-gara hidung yang kayak begini Bu. Bener nggak? Orang yang bersyukur selalu melihat sudut positif pada dirinya, dan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dia nikmati, tapi pada sisi lain dia berusaha bagaimana nikmat itu agar tidak jumut. Ngerti jumut? Jalan di tempat. Iya, kalau itu tadi yang diceritakan nama abang bang, itu namanya tulul amal. Ya, hanya banyak berandai-andai. Kalau gitu kayak gitu Pak Rektor, kapan kayaknya ya Pak Rektor? Ini kapan mau naiknya grade kampus kalau mahasiswanya kayak gini? Bobok semua. Ya, apalagi generasi sekarang ini tantangannya besar. Beda dengan Bunda mah, kolonial mah kagak, tapi di tengah-tengah. Tapi kalian ini tantangannya lebih besar. Kalau kalian menjadi generasi yang hanya menikmati kekayaan orang tua, ingat kekayaan bisa habis. Kalau kalian hanya bisa menikmati fasilitas yang diberikan orang tua, ingat suatu hari orang tuamu bahkan meninggalkan kalian semua. Hidup kalian tantangannya berbeda dengan orang tua. Maka tanda-tanda orang yang bersyukur salah satunya adalah dinamis, nggak jalan di tempat. Dia tahu bahwa seketika orang lain diberikan kelebihan, Allah pun berikan kelebihan kepadanya. Tidak ada manusia di dunia ini yang Allah biarkan apa adanya. Kenapa? Karena kita khalifah dek. Kita ini pejuang di dunia dek. Pejuang harus benar-benar punya energi dek. Pejuang-pejuang ini adalah yang perempuan mujahidah, yang laki-laki mujahid. Sekarang makomnya kalian adalah bertugas belajar. Kenapa? Karena hidup ini juga pembelajaran. Ditanya ibu-ibu juga masih belajar ya Bu. Cuma beda, kalau kalian belajarnya di Unisma, ibu-ibu belajarnya di Universitas Ngablak. Dosennya juga luar biasa sama. Kenapa? Karena hidup ini hakikatnya adalah pembelajaran. Tidak boleh ada yang berhenti belajar. Kekayaan yang dipunya kalau tidak dimanage dengan baik, dia akan lenyap. Dia akan menjadi sebuah harta yang hanya menjadi silau di pandangan mata orang, tetapi tidak mampu membawa manfaat untuk dirinya, bahkan untuk orang banyak. Dari sini maka makna syukur yang sebenarnya adalah menampakkan sebuah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dinamika kehidupan sesuai kita berada pada masa kali ini. Dan ini adalah tantangan di setiap zaman. Ini adalah kehidupan kalian. Kami berada di sini bukan karena pilihan, tetapi konsekuensi berdampingan dengan hidup di era digital seperti ini. Sama seperti Pak Rektor, selalu berpikir bagaimana akreditasi kampus naik. Kalian pun sama, bagaimana sekali menjadi mahasiswa yang bisa dibanggakan. Sekali menjadi ibu rumah tangga yang bisa dibanggakan oleh anak-anaknya. Sekali menjadi bapak, bisa menjadi bapak yang panutan, bukan yang bapak nggak jelas antara ada dan tiada. Jadi kita bersama-sama berjuang dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Bunda Yati Priyati. Ini sekaligus motivasi bagi kita semua, khususnya bagi adik-adik dari Universitas Islam Bekasi, 45 Bekasi ya. Karena sesungguhnya ketika kita bersyukur itu ada dinamisasi, ada action, bukan jumut tadi dikatakan Bunda Yati ya. Nah pemirsa, di segmen 4 ini nanti ada segmen nasihat Ustadz, di mana para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1. Sekali lagi Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1 berkaitan dengan tema besar kami, yaitu bersyukur dan ikhlas. Mengapa sulit? Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan, dan kita sudah masuk dalam segmen nasihat Ustadz. Nah, kami akan bacakan satu persatu bagi penanya atau pemirsa yang sudah mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami. Yang pertama, yang nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz Riza terlebih dahulu, atas nama Aldi. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya perihal kehidupan saya semenjak lulus kuliah di saat Covid Ustadz. Saya bekerja hanya 2 minggu. Sudah itu, sampai sekarang saya belum mendapatkan pekerjaan. Betapa sulitnya, saya sudah bersabar, ikhlas, berdoa, namun belum terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon solusinya nih Ustadz, silakan Ustadz.
Tadi kita sempat membahas surat Al-Baqarah 216 ya. Nah, Ustaz. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kau kecewa karena doamu nggak dikabulkan. Bisa jadi kamu kecewa targetmu nggak tercapai. Tapi ingat, di balik target yang tidak tercapai, di balik usaha yang telah kau lakukan tapi tidak maksimal jawabannya dari Tuhan, itu justru terbaik dari Allah. Karena apa? Allah punya rahasia. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun di kemudian hari. Bang Sofyan, Bunda, Ya. saya pernah 3 tahun yang lalu merintis usaha skincare. Giliran ngerjain usaha orang, usaha saya bagus. Giliran punya usaha sendiri, nggak bagus guys. Terus gue protes dong, ya nggak? Ih kenapa sih? Kenapa sudah punya usaha sendiri, PT sendiri, skincare nggak jalan-jalan? Ternyata salah satu kendalanya adalah ketahuan. Kalau pabrik yang saya buat skincare itu skandal dari Merkuri terbesar di Indonesia. Wow, pantas saja usaha saya dibikin gak jalan guys. Karena apa? Saya baru sadar, terima kasih ya Rob. Seandainya ini jalan, kena gue. Karena apa? Merkuri ada di dalamnya. Ini menandakan ketika kau dapat pekerjaan yang tidak maksimal, syukuri aja dulu. Karena apa? Di balik semua itu ada rahasia Allah yang sedang Allah persiapkan. Bisa jadi tahun depan engkau akan mendapatkan pekerjaan dengan rezeki yang lebih maksimal. Itu poin yang pertama. Yang kedua, mungkin rasa syukurnya kurang deh. Kok bisa? Karena Nabi SAW, Aisyah berkata, yakumu minal laili hatta tatafatara qadamahu. Nabi itu kalau sholat tahajud sampai betisnya bengkak dan tumitnya pecah. Aisyah berkata, lima tasna'u hada ya Rasulullah. Kenapa sampai begitu ya Rasulullah? Salatmu sampai pecah tumitnya. Afala akunu abadan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang paling bersyukur. Ternyata orang yang dikatakan bersyukur adalah orang yang tidak lepas sholat tahajudnya. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya tergolong orang yang tahajudnya tidak pernah lepas? Jawab sendiri. Baru ketahuan di mana letak rasa syukur kita. Baik, terima kasih Ustadz Riza atas jawabannya. Berikutnya kami akan bacakan atas nama Irwan Syah yang akan dijawab oleh Bunda Yati Priyati. Assalamualaikum Bunda, saya mau tanya kepada Ustadz dan juga Ustazah, gimana sih cara kita untuk bisa lebih bersyukur memiliki pasangan kita yang sekarang selain melihat kelebihan pasangan kita? Jadi mungkin ketika kita menjumpai kekurangan pasangan itu gimana kita tetap bersyukur Bunda? Silakan Bunda. Masya Allah, tadi ayatnya itu sudah disampaikan oleh Ustadz Riza ya. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Dulu almarhumah Umi berpesan kalau kamu sudah menikah pasang kacamata kuda. Bahwa yang diberikan Allah itu yang terbaik. Ini saya ingat kisah ini Bapak Ibu sekalian ketika ada seorang laki-laki curhat kepada seorang syekh. Ya syekh, ketika aku lamar calon istriku, aku melihat dia perempuan yang paling cantik. Ketika sudah menikah, ya syekh, ketika perempuan ini sudah menjadi istriku, aku beranggapan bahwa istriku salah satu di antara perempuan yang paling cantik. Begitu udah sekian menikah, ya syekh, aku lihat ternyata di luar sana banyak perempuan cantik, bukan hanya istriku. Ketika sekian tahun menikah, ya syekh, yang paling cantik di luar sana, istriku gak ada apa-apanya. Ada tahapan memang, semakin lama berumah tangga, semakin lama ke tempat pasangan kita. Waktu pacaran mah gak ada tercelaknya. Tidak ada laki-laki yang ketika PDKT dompetnya kagak gendut, apa aja dibikin gendut. Mobil kinclong, motor kinclong, sempurna dia, penampilan wangi, siap-siap nanti kalau dia jadi suami. Siap-siap nanti akan terbuka. Coba lihat ini para bapak sekarang nggak malu-malu menampilkan dompet isi hanya 2.000 pada istrinya. Kau tahu sekarang aku laki-laki paling fakir di dunia. Kalau dulu kita anggap dia laki-laki paling kaya, sekarang apa adanya. Ya dulu tampilannya yang wangi, sekarang mohon maaf ini para pengantin lama. Berjuang kita, kenapa? Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kita lihat, oh alhamdulillah punya istri walaupun pas-pasan tapi masakannya enak. Alhamdulillah punya suami walaupun gajinya pas-pasan tapi imannya nggak pas-pasan.
Yang lain jarang pulang, tapi suami saya alhamdulillah pas maghrib udah nyampe di rumah bisa sholat berjamaah. Ibu kan saya sering tanya, Bu, lebih baik punya suami gaji 20 juta jarang pulang, apa punya suami gaji sehari 200.000 tiap hari pulang? Ibu-ibu milih yang 20 juta jarang pulang. Yang penting menenteramkan. Artinya mana ibu sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah, tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Maka ketika mulai muncul rasa tidak nyaman, alhamdulillah ya Allah, pasti pun kelebihannya Allah ciptakan di sana. Harmonisasi itu terwujud kenapa? Tadi balik ke tema kita, syukur di sana. Yang udah punya istri bersyukur, masya Allah, masih banyak bujang udah pengen nikah belum ada lawannya. Dia ngelamun, ya Allah sendal aja berpasangan. Ya Allah, semuanya pada jalan pasangan, truk aja gandengan. Lah saya masih sendirian ya. Yang belum punya rumah, masya Allah, alhamdulillah walaupun kontrak ini rumah bisa melindungi saya. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak yang tidurnya di kolong jembatan. Masya Allah, inilah rasa syukur sehingga selamanya dan selalu kita akan menjadi orang kaya dan bersyukur menjadi orang yang dipenuhi kebutuhan kita. Begitu lihatnya Pak. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya satu lagi saya akan bacakan atas nama Angku Basa. Ustadz, apa perbedaan antara bersyukur dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan buruk menurut pandangan Islam? Ustadz Riza, fadal. Dalam surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga dan ampunan Allah seluas langit dan bumi diberikan kepada 3 kategori yang Allah pilih. Yang pertama disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, kalau ada duit bersedekah wajar. Ya enggak sih? Duitnya banyak berbagi wajar kali. Lah duit kita tinggal pas-pasan cuman buat makan. Ada orang yang membutuhkan. Kalau Anda sampai kasih orang itu uang dari uang yang Anda miliki secara pas-pasan, itu namanya itsar, mendahulukan orang lain. Nah, orang yang sudah tahapannya ke itsar, mengorbankan hidupnya untuk orang lain, itu adalah orang yang tingkat syukurnya tinggi, Pak. Tingkat syukurnya sudah high level, di atas rata-rata. Karena apa? Kedekatannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah itu sudah hakul yakin. Hakul yakin, keyakinan di atas rata-rata. Nah, kalau seseorang sudah berada di tahap ini, maka ia mampu bersyukur dalam keadaan susah. Itulah yang disebut syukur yang tidak mudah. Di mana kau mampu berbuat baik saat engkau sedang susah, tapi mendahulukan orang lain, itsar. Di mana kau berkorban untuk orang lain sedangkan engkau susah. Kadang ada orang berpikir, ih ngapain buat kita aja susah, ngapain mikirin orang lain. Nah, nggak begitu Islam. Orang yang sudah dikatakan syukur tingkatnya dalam keadaan susah, yaitu itsar, bisa membahagiakan orang lain di saat dia susah. Dan ditutup dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Syukur yang begini adalah hamba-hamba Allah yang sangat dicintai Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad. Dan berikutnya di segmen 5 nanti kami akan buka kembali. Akan kami persilakan kembali pertanyaan dari jamaah. Untuk itu persiapkan pertanyaan terbaik Anda. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Bersyukur dan ikhlas, mengapa sulit? Itulah tema kita pada kesempatan sore hari ini dalam Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Kalau tadi banyak sekali membahas tentang syukur, namun sepertinya ini belum ada atau masih sedikit yang disentuh tentang ikhlas ya Bunda ya. Nah mudah-mudahan penanya berikut ini juga menanyakan tentang bagaimana ikhlas dan lain sebagainya. Nah kami persilakan terlebih dahulu atas nama Alina yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Alina yang akan dijawab oleh Bunda Yati Priyati terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, perkenalkan nama saya Alina Nusa Sabila, kampus Unisma 45 Islam Kota Bekasi. Saya bertanya, gimana cara agar kita bisa beneran ngerasain dan ngelakuin rasa syukur dan ikhlas di kehidupan sehari-hari, karena terkadang tekanan hidup dan lingkungan sekitar kita mempengaruhi hal tersebut Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Yati terlebih dahulu. Terima kasih Alina. Paham Bunda pertanyaannya. Ya, kalau tidak ada ujian, kalau tidak ada tantangan, kalau tidak ada tantangan dari circle, jadi 3 konsep ini kita nggak teruji. Yang pertama, bagaimana kita merasakan ujian dari sekitar, namun pada sisi lain kita paham betul. Kita paham betul bahwa modal besar ini mesti ada untuk kita hidup. Yang pertama, ikhlas. Orang ikhlas itu langkahnya ringan Alina. Dia tidak peduli disanjung dan dipuji, baginya sama aja. Jadi dipuji dia nggak melayang gitu ya. Kemudian ketika dia dicela, dihina, dia nggak tumbang. Baginya pujian tertinggi adalah untuk Allah, dan penghinaan tidak ada manusia yang berhak menghina sesama kecuali ketika Allah menaikkan derajatnya, itulah posisi yang paling indah. Coba bagaimana, bayangkan teladan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Circle-nya bagaimana, toksik banget Alina dibanding kita. Punya paman, kita mah alhamdulillah mau lebaran paman WA Alina. Karena tahu Alina ini penuntut ilmu, ditransfer, belum bisa nyari duit. Tapi pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam manggil, nyuruh datang ke rumah, bukan mau dikasih hadiah, tetapi mau dicelakakan, digaliin lubang di depannya. Tapi beliau adalah orang yang ikhlas, nggak pernah punya sangka. Demikianlah langkah orang yang ikhlas. Apapun yang dilakukan kebaikan dia lupa. Amal-amal, ngaji nggak pernah ada tendensi. Ke kampus bukan pengen kelak di kemudian hari menjadi orang yang terkenal dan viral. Sekarang mah gampang kalau pengen viral, tidak perlu ke Unisma, betul Pak Rektor? Gampang. Tetapi datang ke sini kenapa? Karena menuntut ilmu itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai manusia. Manusia hanya bisa disebut manusia ketika dia memiliki ilmu. Dan Allah begitu sangat menghargai para penuntut ilmu. Dan menuntut ilmu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang mengerjakan perkara yang sunnah. Kenapa? Karena menuntut ilmu adalah perkara wajib dan mengerjakan yang sunnah adalah perkara yang sunnah. Yang kedua, orang-orang yang hatinya penuh dengan keikhlasan, dia sudah tidak lagi menampakkan sesuatu itu karena punya tendensi, karena capek, apalagi berharap kepada manusia. Bunda sering berkata, berharap kepada manusia adalah kekecewaan yang disengaja. Bahasa PHP itu hanya punya manusia. Tapi yang tak pernah PHP-in kita siapa? Allah. Lihat bagaimana tadi story-nya Mas Rija. Guru kita yang diangkat derajatnya oleh Allah karena Allah sayang pada kita. Kita PDKT sama siapa, jodoh sama siapa. Tiba-tiba dalam suatu kondisi rumah tangga menghadapi sandungan, coba ya dulu jadinya sama yang ini, belum tentu bahagia kalaupun jadi sama dia. Tidak ada yang Allah suguhkan kenyamanan. Kenapa? Pada takdir posisi yang tidak nyaman, disinilah ada sikap syukur kita. Maka apapun yang Allah suguhkan menjadi indah, itulah orang yang ikhlas. Maka Allah sentuh kita dengan bahasa yang begitu indah. Apa kata Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Masya Allah, memurnikan sesuatu yang kita tuju. Kalau ada tendensi manusia capek, datang ke kampus sekali ketemu si doi, ya Allah nggak taunya doi sakit. Tapi ketika kita energinya dikerahkan, kenapa? Karena memang ini tanggung jawab saya, it's okay, nggak ada masalah. Disanjung, dipuji alay banget, dicela lebay, nggak ada. Semua prinsip keteguhan adalah dia sadari bahwa orang-orang yang beriman tidak akan pernah terkontaminasi dalam situasi apapun. Apa kata Allah? Innalladzina qalu rabbunallah, 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 summa istaqamu, kemudian dia istiqomah. Maka Alina, jika kau memiliki prinsip ini, kau punya self branding yang mahal. Alina, ya, karena semuanya bukan hanya dilihat pada casing, tetapi juga bagaimana inner beauty yang nampak dari kita seorang perempuan, terlebih lagi mahasiswa Unisma, harus menjadi teladan dan contoh buat yang di luar sana. Maka yuk kita naikkan self branding kita dengan 3 konsep SSI. Apa? SSI. Sabar, syukur, ikhlas. Sabar, syukur, ikhlas. Sepakat? Cok, gali, cok, galang, gacok.
Cocok. Oke. Baik, terima kasih Bunda Yati Priyati. Salah satu definisi ikhlas yaitu ada di dalam surat Al-Ikhlas ya Bunda ya. Dan di situ tidak disebutkan sama sekali di dalam ayatnya yaitu kata-kata ikhlas. Itulah definisi ikhlas. Nah, berikutnya kami persilakan atas nama Pak Ujang Tholib yang akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad. Silakan Pak Ujang Tholib, boleh berdiri. Ya, sudah nyala Pak Ujang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat syukur dan ikhlas adalah dua kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Ujang Tholib dari alumni Pasca Sarjana Unisma 45. Tadi sudah saya katakan bahwa kalimat syukur dan ikhlas merupakan kalimat yang sangat ringan diucapkan oleh lisan. Seperti saya sangat bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saya, atau saya sangat ikhlas terhadap ciptaan yang diciptakan oleh Allah kepada saya, walaupun hidung saya pesek karena saya orang Bekasi, misalnya kayak begitu. Akan tetapi kalimat tersebut sangat bertentangan dengan hati. Kata hati, kamu tidak ikhlas, melainkan sangat kufur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya, langsung ke pertanyaannya adalah bagaimana cara menata diri kita dan hati kita supaya kita benar-benar hidup kita berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Bunda. wabarakatuh. Silakan Ustadz Riza. Pak Rektor izin. Orang yang banyak omong tidak ada bukti disebut lip service. Orang yang pakai gincu cepat hilang itu namanya lipstick. Orang yang pakai lipstick agak awet namanya lip tint. Orang yang ngomong di mulut lain di hati itu bukan ikhlas, namanya munafik. Yang Bapak omongkan tadi itu nggak ikhlas. Pendapat dari Ibnu Taimiyah mengatakan ikhlas adalah asyukru adalah yakunu bil qalbi wal lisanu wal jawarihu wal hamdu la yakunu illa bil lisan. Walhamdu, Anda mengucapkan alhamdulillah itu bukan rasa syukur, tapi cuman lip service, ngomong doang. Makanya kalau dikatakan alhamdulillah itu belum syukur guys. 3 kategori. Asyukru yakunu bil qalbi, hati dulu yang harus diperbaiki. Wal lisanu, ada ucapan mulut. Wal jawarihu, ada action dan perbuatan. 3 in 1 ini itu yang dikatakan bentuk syukur dan ikhlas. 3-tiganya ini harus ada. Ibnu Qayyim al-Jauzi lebih jelas lagi. Syukur dan ikhlas itu adalah as-sana'u 'alan ni'am. Kau lihat nikmat Allah, wa mahabbatuhu, kau cintai Allah dengan segala nikmatnya. Wal amalu bi ta'atihi, ada amalan ketaatan. Kalau cuman mulut doang, hati doang, tidak ada amal kegiatan kesalehan, bentuk wujud cinta kita kepada Allah, itu masih jauh dikatakan syukur dan ikhlas. Kang Ujang, Pak Ujang, maka ketika 3 ini ada di diri kalian, bil lisani, bil qalbi, wal jawarihu, dan ada bentuk dari amalan ketaatan yang kamu lakukan, itu ikhlas. Dan mohon maaf, annal ma'ashi, setiap kemaksiatan, kullaha nauful kulih asghar, itu termasuk dalam kufur asghar. Orang yang tidak bersyukur tingkat kecil, berbuat dosa dan maksiat, itu termasuk kufur asghar. Orang yang tidak bersyukur dalam tingkat kecil, ngomongin orang, itu termasuk orang yang tidak bersyukur. Karena apa? Bermaksiat kepada Allah. Orang yang tidak taat kepada aturan Allah dan orang yang bermaksiat kepada Allah tergolong orang yang tidak bersyukur. Karena apa? Tanda syukur adalah wal amalu bi ta'atihi, ditutup dengan amal dan ketaatan maksimal kepada Allah. Maka ketika ini ada dalam diri kita, inilah arti syukur dan ikhlas yang sebenarnya. Amin. Baik, terima kasih Ustadz Riza Muhammad, terima kasih Bunda Yati Priyati atas ilmu yang disampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua atas apa yang disampaikan oleh guru-guru kita termasuk orang-orang yang digolongkan dalam hamba yang pandai bersyukur dan juga selalu ikhlas dalam hati dan juga dalam diri. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Ramadan.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku Spesial Ramadan, dan saksikan kembali besok kita hadir kembali live pukul 15.00 hingga pukul 16.30. Besok kita bersiaran langsung dari Masjid Izzatul Islam, tepatnya di Perumahan Grand Wisata Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Dan akhir kata saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee, kopi nikmat nyaman diminum pas untuk berbuka puasa. Mengucapkan terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ya Allah, Tuhan kami yang maha pengasih dan maha penyayang, jadikanlah Ramadan sebagai tempaan bagi kami, ya Allah, untuk menumbuhkan sikap sabar, sifat ridha dan ikhlas, tulus kepada diri sendiri dan tulus kepada semua hamba-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah madrasah Ramadan, madrasah bagaimana kami menempa diri agar menjadi hamba sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Bimbinglah kami, ya Allah, agar memiliki jati diri sebagai seorang muslim yang sadar betul bahwa dirinya adalah pengemban amanah, pengemban risalah, dan dirinya adalah seorang hamba yang diberikan kepercayaan untuk menjadi teladan bagi orang lain. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah hidup dan kehidupan kami hidup yang membawa keberkahan dan hidup yang penuh arti dan makna, khususnya bagi diri sendiri dan umumnya bagi orang lain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku Spesial Ramadan, dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.